Jakarta, ibu kota Indonesia, salah satu kota terpadat di dunia, dengan lebih dari 10 juta penduduk yang tinggal dalam batas administratifnya. Meskipun Jakarta memiliki potensi besar sebagai pusat bisnis, politik, dan budaya, kota ini juga menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Kemacetan lalu lintas yang kronis. TomTom International BV menempatkan indeks kemacetan Jakarta menjadi peringkat 29 pada tahun 2023 dari 389 kota di dunia. Banjir musiman yang merusak. Mengguyur ibu kota Jakarta Jumat siang juga menyebabkan pemukiman warga Gang Koba, Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi setengah meter. Polusi udara yang membahayakan kesehatan. Tetap tergolong tidak sehat, meski jumlah kendaraan lebih sedikit di akhir pekan. Hingga prediksi tenggelamnya Jakarta di tahun mendatang. Ini fakta. Sejumlah wilayah yang terancam tenggelam adanya di Jakarta Utara, kawasan Kampung Nelayan Muara Angke. Inilah beberapa permasalahan utama yang dialami Jakarta. Kemacetan lalu lintas adalah salah satu permasalahan paling mencolok dan meresahkan yang dihadapi oleh penduduk Jakarta sehari-hari. Setiap kali kita memasuki jalan-jalan kota ini, kita seringkali disambut dengan pemandangan yang sama, lalu lintas yang padat dengan mobil dan sepeda motor yang bergerak dengan sangat lambat, bahkan berhenti total di beberapa titik. Tidak jarang, perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa menit bisa berubah menjadi jam-jam perjalanan yang melelahkan. Kendaraan yang berdesak-desakan di jalan-jalan Jakarta menciptakan situasi yang tidak hanya menjengkelkan, tetapi juga berdampak buruk pada kualitas udara kota ini. Meskipun kita berada dalam kendaraan dengan jendela tertutup, kita tetap tidak bisa menghindar dari asap kendaraan yang saling memekakkan satu sama lain. Partikel-partikel berbahaya dalam udara, seperti karbon monoksida dan partikulat halus, meningkat tajam ketika kemacetan melanda. Akibatnya, kita secara tidak langsung terpapar pada polusi udara yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan berpotensi merusak kesehatan jangka panjang. Berdasarkan data TomTom Traffic Index, tahun 2019, Jakarta masuk 10 besar kota termacet di dunia. Tahun 2020, Jakarta menempati urutan 31, lalu pada tahun 2021, Jakarta menduduki urutan ke-46, dan tahun 2022, kemacetan di Jakarta semakin parah, ditandai dengan peringkat yang sebelumnya 46 menjadi peringkat 29. Salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas adalah dengan mempromosikan penggunaan transportasi umum yang lebih baik, seperti kereta api dan bus cepat. Jakarta memang memiliki masalah yang kronis dengan banjir, terutama saat musim hujan tiba. Saat hujan turun dengan deras, beberapa wilayah di kota ini seringkali tergenang oleh air, mengakibatkan kerusakan parah pada rumah-rumah, bisnis, dan infrastruktur. Fenomena ini bukan hanya sekali-sekali, melainkan hampir menjadi musim banjir yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah penggusuran sungai yang tidak terkontrol. Beberapa sungai yang seharusnya berfungsi sebagai aliran air alami, kini telah diubah menjadi kanal yang sempit dan tertutup dengan bangunan. Akibatnya, aliran air tidak bisa mengalir dengan lancar. Ketika kapasitas sungai melebihi batasnya, air meluap ke jalan-jalan dan permukiman, menciptakan situasi banjir yang parah. Selain penggusuran sungai, pengurangan lahan terbuka yang berfungsi sebagai area penyerapan air hujan, juga berkontribusi pada masalah banjir. Banyak lahan terbuka di Jakarta telah digantikan oleh bangunan-bangunan, beton, dan permukaan yang tidak dapat menyerap air dengan baik. Sehingga, ketika hujan turun, air hujan tidak memiliki tempat yang cukup untuk meresap ke dalam tanah, dan sebaliknya, menggenangi jalan-jalan dan rumah-rumah di sekitarnya. Untuk mengatasi banjir, Jakarta perlu melakukan investasi besar dalam sistem pengendalian banjir. Ini termasuk memperbaiki saluran air dan menggali sungai yang sudah tergenang. Kita juga perlu lebih hati-hati dalam mengelola lahan dan menjaga daerah aliran sungai agar air hujan bisa terserap dengan baik. Kualitas udara di Jakarta yang memburuk akibat polusi terus menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Polusi udara berpotensi membuat warga terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA.
Menurut data yang diperoleh pada tanggal 18 Agustus 2023, Jakarta berada di peringkat ke-9 sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia, posisinya berada di bawah kota Shenyang, Cina. Sebelumnya, pada tanggal 10 Agustus 2023, Jakarta bahkan memegang peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di seluruh dunia. Menurut data, polusi udara di Jakarta menyebabkan 8.100 kematian selama 2023 dan membawa kerugian sebesar 32,9 triliun rupiah. Penelitian lain dari suatu organisasi juga mengestimasikan polusi udara di Jakarta berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 orang dirawat karena penyakit-penyakit kardiorespirasi setiap tahun. Salah satu penyebab polusi di Jakarta adalah asap kendaraan dan pembangkit listrik. Untuk menanganinya, pemerintah telah melakukan upaya seperti melakukan uji emisi pada kendaraan, dan menutup sementara beberapa perusahaan yang menjadi sumber polusi di sekitar Jakarta. Ada dua faktor utama yang menyebabkan Jakarta berpotensi tenggelam, yakni naiknya permukaan air laut akibat es di kutub yang mencair, dan penggunaan air tanah yang berlebihan yang menyebabkan permukaan tanah itu sendiri turun. Wilayah yang paling beresiko adalah Jakarta Utara, dikarenakan Jakarta Utara berdekatan dengan pesisir laut. Masjid Wal Aduna yang terletak di Muara Baru, Jakarta Utara, telah menjadi saksi bisu bagaimana wilayah Jakarta perlahan tenggelam, karena naiknya permukaan air laut, sementara permukaan tanah semakin menurun. Untuk mengatasi tenggelamnya Jakarta, perlu adanya tindakan yang cepat dan efektif, seperti upaya untuk memerangi perubahan iklim, menghentikan eksploitasi air tanah berlebihan, dan melakukan penataan kota yang lebih bijaksana.